Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan ini saya ingin mengulas tentang bagaimana tips yang bisa teman-teman gunakan untuk menulis artikel jurnal dan kemudian mengsubmitnya ke jurnal-jurnal yang dalam tanda kutip terakreditasi. Nah, baik. Eh, kita memulainya dengan pertanyaan begini. Mengapa kita selalu merasa sulit untuk menulis artikel jurnal? Pada kenyataannya, ada beberapa alasan yang menyebabkan kita sulit untuk menulis. Saya pun seringkali mengalami hal demikian, tetapi kita tentu punya cara untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Beberapa di antara alasan yang sering kita buat berkaitan dengan ini adalah yang pertama, kita seringkali merasa bahwa kita tidak punya waktu untuk menulis, atau kita tidak pernah bisa menulis ini di kantor. Seperti saya misalnya, saya adalah ketua program studi pendidikan agama Islam yang memiliki jumlah mahasiswa terbesar di kampus saya, sehingga banyak aktivitas-aktivitas saya yang dihabiskan di meja kantor untuk persoalan-persoalan administratif. Nah, sehingga alasan ini barangkali juga dirasakan oleh teman-teman. Apalagi misalnya teman-teman yang eh, dalam kenyataannya ini sudah bekerja. Biasanya ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang S1 semester akhir atau S2 pada saat S2 sudah bekerja atau sedang menempuh S3. Itu biasanya adalah posisi di mana teman-teman dihadapkan pada kesibukan tidak hanya kuliah tetapi juga bekerja. Kemudian ada juga yang beralasan bahwa mereka sulit menulis itu karena mereka tidak punya ambisi untuk menulis. Nah, pada konteks ini memang betul bahwa ambisi kalau dalam penulisan itu menjadi satu hal yang penting. Mengapa demikian? Karena kalau tidak dibangun ambisi, maka ini menjadi kurang motivasi kita untuk menulis. Nah, dan beberapa alasan-alasan lain yang saya kira ini semuanya tergantung diri dan motivasi yang teman-teman bangun ketika ingin menulis artikel jurnal. Ya, ada yang mengatakan capek lah karena seharian beraktivitas. Kemudian ada juga yang mengatakan saya tidak punya waktu untuk meneliti dan apa yang harus saya tulis. Dan itu saya kira cara mengatasinya itu ada pada teman-teman sendiri. Baik, saya lanjutkan. Tetapi eh, yang paling penting di sini adalah bagaimana cara kita menulis artikel jurnal. Terlepas dari masalah yang kita miliki tadi. Karakteristik dari artikel jurnal yang baik itu sejauh pengalaman saya itu ditulis dari laporan hasil riset dan terutama biasanya pengelola jurnal lebih menyukai artikel jurnal yang ditulis dari hasil riset yang data-datanya empiris. Kemudian ada kebaruan atau novelty dalam pengertian bahwa artikel jurnal yang teman-teman tulis itu menyajikan temuan baru atau menyempurnakan temuan yang sudah ada. Nah, muncul satu pertanyaan, apakah eh, satu tema yang sama itu bisa kita tulis ulang? Bisa, jawabannya. Tentu saja dengan setting sosial yang berbeda, tentu saja dengan konteks yang berbeda, atau dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, ini saya kira butuh jam terbang
untuk melihat distingsi atau menemukan kebaruan atau novelty dari artikel yang akan teman-teman tulis. Kemudian berikutnya, artikel jurnal yang disukai itu biasanya mengandung informasi sebanyak mungkin, tetapi tidak disajikan secara bertele-tele. Pengalaman pribadi kita saja, kalau membaca buku, tetapi buku yang ditulis itu bertele-tele kan membosankan. Nah, begitu pula dengan artikel jurnal yang harus dipaparkan dengan jumlah halaman yang sangat sangat minimalis. Berbeda dengan buku yang jumlah halamannya bisa sangat tebal sekali. Tetapi kalau artikel jurnal jumlah halamannya kan palinglah 20-an halaman spasi satu. Nah, sekitar halaman 15 halaman barangkali. Nah, dalam rentang jumlah halaman yang sangat sangat minimalis itu tadi, seorang penulis artikel jurnal itu harus mampu menyajikan informasi sebanyak mungkin dari hasil risetnya. Kemudian, dari hasil tersebut ia harus mampu olah sehingga menunjukkan kebaruan atau novelty dari temuan-temuan penelitiannya. Dan ini akan menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti lain. Nah, seperti itu. Kemudian, secara umum struktur artikel jurnal itu yang pertama adalah memuat judul. Nah, judul ini hendaknya eh, dipilih yang menarik, kemudian jangan terlalu panjang. Kenapa? Karena namanya saja judul, kalau misalnya ditulis seperti kalimat kan jadi agak lucu begitu. Kemudian abstrak. Abstrak ini juga harus menggambarkan isu yang dibangun dari artikel jurnal yang teman-teman akan publikasi. Dan kemudian abstrak ini juga hendaknya dibuat menarik sehingga ketika seseorang akan membaca artikel teman-teman, mereka sudah dapat gambaran bahwa artikel yang teman-teman tulis ini menarik, punya distingsi, punya novelty. Nah, jadi seperti itu. Dan struktur yang ketiga itu adalah nama penulis, afiliasi, dan email. Nah, biasanya kalau kalau di kebiasaan di dunia akademik, ketika artikel jurnal itu disajikan dari hasil skripsi, tesis, atau disertasi, itu biasanya penulis pertamanya itu mestilah adalah mahasiswa yang menulis skripsi itu tadi yang kemudian mengubahnya menjadi artikel jurnal. Kemudian penulis kedua, ketiga, dan seterusnya itu adalah dosen pembimbingnya. Biasanya begitu. Nah, tetapi kenyataannya ini fleksibel biasanya. Nah, nama penulis, afiliasi itu melekat di institusi tempat daripada teman-teman eh, kuliah atau bekerja. Sementara email adalah email yang biasa aktif teman-teman gunakan. Jangan menggunakan email yang tidak lagi aktif karena informasi-informasi apakah artikel jurnal yang teman-teman submit itu sudah direview, apa saja yang akan direview, itu kadang-kadang informasi awalnya itu dikirimkan oleh pengelola jurnal ke email teman-teman. Nah, kemudian berikutnya, struktur umum artikel jurnal adalah pendahuluan. Kemudian metode, kemudian kajian teori atau pustaka, kemudian berikutnya adalah hasil dan pembahasan, dan terakhir adalah simpulan serta daftar pustaka. Baik, kita mulai satu-satu. Bagaimana tips menulis judul? Tadi sepintas sudah saya katakan bahwa judul itu mestinya itu dibuat menarik, tetapi jangan panjang-panjang. Nah, judul ini harus dibuat semenarik mungkin, itu karena pembaca itu berinteraksi pertama kali itu ya melalui judul yang ia lihat. Nah, judul yang baik itu tidak memberi peluang misinterpretasi, tetapi cukup menjelaskan
esensi makalah, paper, hasil riset yang akan teman-teman sajikan dalam bentuk artikel jurnal tadi. Jadi tidak perlu ditulis panjang-panjang ya. Contoh, misalnya ketika teman-teman melakukan penelitian tentang pendidikan agama Islam yang ada dalam keluarga masyarakat Muslim Melayu pesisir di Kayong Utara. Maka judulnya itu cukup pendidikan agama Islam dalam keluarga Muslim Melayu pesisir di Kayong Utara. Nggak perlu ditulis panjang-panjang desa, kemudian kecamatan, kemudian kabupaten, RT, RW, itu dimasukkan judul nggak perlu. Itu cukup masuk di bagian setting sosial yang akan dijelaskan di metode. Cukup sesimpel itu. Nah, kemudian contoh yang lain adalah daya tahan dan relevansi kebijakan moderasi beragama di perguruan tinggi keagamaan Islam di Kalimantan Barat. Nah, tema ini cukup memberikan gambaran kan tentang kita bahwa yang ingin ditulis oleh peneliti ya atau yang ditulis oleh penulis jurnal itu adalah bicara tentang resiliensi kebijakan moderasi beragama di PTKI di Kalimantan Barat. Nah, kemudian tidak hanya bicara tentang resiliensi tetapi juga bicara tentang relevansi kebijakan moderasi beragama tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh judul yang bisa teman-teman ambil inspirasinya sehingga ketika teman-teman punya makalah, punya hasil riset artikel jurnal, teman-teman bisa buat judul yang semenarik mungkin yang menggambarkan isi dari makalah atau artikel hasil penelitiannya teman-teman tadi. Kemudian abstrak. Apa yang dimaksud dengan abstrak di sini? Abstrak adalah gambaran atau bisa bisa kita sederhanakan adalah kristalisasi dari keseluruhan isi paper atau makalah atau artikel jurnal yang teman-teman ingin sajikan. Umumnya, abstrak ini memuat fokus artikel, metode, hasil penelitian, dan kontribusi akademis teoritis dari artikel yang teman-teman akan publikasikan. Nah, namanya juga abstrak, jadi tidak panjang-panjang. Ditulis sekitar 100 sampai 250 kata. Nah, kemudian kita masuk ke pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini, ada beberapa hal yang harus teman-teman ungkap. Yang pertama adalah tentang bagaimana sih informasi seputar penelitian mengenai topik yang akan teman-teman angkat tersebut. How? Bagaimana? Kalau misalnya penelitiannya tentang eh, daya tahan dan relevansi kebijakan moderasi beragama di perguruan tinggi keagamaan Islam di Kalimantan Barat, sebagaimana yang tadi kita jadikan contoh. Maka yang perlu dipaparkan di sini adalah bagaimana tren moderasi beragama di Indonesia saat ini yang kemudian menyasar di perguruan tinggi keagamaan Islam dan menjadi bagian daripada rumusan-rumusan kebijakan pimpinan dan pengelola di perguruan tinggi tersebut. Nah, dan kemudian paparkan pula apa yang menjadi arti penting dari kebijakan tersebut sehingga butuh daya tahan dan relevan dengan kebutuhan tersebut. Artinya kebijakan-kebijakan tersebut secara teoritis, secara yuridis itu harus ada dasarnya yang teman-teman bisa ungkap di bagian awal ini. Kemudian, mengapa penelitian ini perlu dilakukan? Nah, ketika kita menelusuri banyak banyak penelitian, kita akan bisa menjawab pertanyaan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Penelitian ini perlu dilakukan tidak hanya untuk mengungkap segala sesuatu hal yang menarik dari artikel kita, tetapi juga memberikan informasi bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah hal yang baru dan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, penjelasan dari sisi teoritis ini bisa diambil dari upaya teman-teman melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Nah, upaya menjawab why ini tadi, sebutlah misalnya tentang penelitian berjudul Daya Tahan dan Relevansi Kebijakan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
teman-teman bisa saja dengan mengungkap pandangan-pandangan para pemikir, pandangan-pandangan para peneliti tentang pentingnya moderasi beragama dan atau pentingnya daya tahan dan relevansi kebijakan moderasi beragama di perguruan tinggi. Bisa juga dibangun dari asumsi teologis. Misalnya kalau moderasi beragama itu punya dasar teologis, maka pada bagian ini bisa ditambahkan. Dan yang kemudian, yang paling penting adalah paparan tentang setting sosial yang akan teman-teman pilih untuk sebagai setting sosial penelitian. Katakan misalnya perguruan tinggi keagamaan Islam di Kalimantan Barat. Mengapa teman-teman pilih perguruan tinggi keagamaan Islam di Kalimantan Barat? Oh, ternyata misalnya Kalimantan Barat adalah daerah yang heterogenitas, terutama dari sisi agama. Dan perguruan tinggi keagamaan Islam itu akan memproduksi banyak agen-agen perubahan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, tentu mereka akan eh, pada gilirannya akan berinteraksi di tengah-tengah masyarakat dalam konteks profesinya sebagai guru. Dan untuk menjadi moderat itu menjadi salah satu hal yang penting agar eh, tidak terjadi apa ya, terjadi semacam malpraktek di dunia pendidikan yang akan mereka ambil alih tanggung jawabnya. Sehingga siswa-siswa yang dia didik itu adalah siswa-siswa yang moderat, terutama dari sisi keberagamaan. Sadar bahwa mereka harus punya komitmen kebangsaan, toleransi anti kekerasan, dan bersikap akomodatif terhadap budaya lokal. Nah, pada bagian pendahuluan ini, teman-teman perlu mengungkap dukungan temuan-temuan lapangan sebelumnya dan kemudian data-data pendukung dan studi-studi empiris ini teman-teman bisa jelaskan secara umum. Pada pendahuluan ini, pada prinsipnya ingin mengungkap sejauh mana pemahaman teman-teman dalam mengurai masalah yang akan teman-teman bahas dan melihat apa relevansi bahasan teman-teman itu dalam konteks sekarang. Kemudian mengungkap apa sih hipotesa dugaan yang mendasari penelitian ini yang kemudian nantinya akan tergambar pada bagian paparan data dan pembahasan atau dalam bahasa artikel jurnal artinya ada temuan dan diskusi. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah pendahuluan, tadi kita sudah bahas struktur dari artikel jurnal adalah metode. Nah, bicara tentang metode, di sini teman-teman harus berhasil untuk mengungkap subjek dan responden dari penelitian yang teman-teman lakukan, dan kemudian subjek dan responden ini harus dipaparkan sesuai dengan pendekatan atau jenis penelitian yang teman-teman pilih. Misalnya katakan kalau ini adalah penelitian kualitatif, maka posisi informan itu harus sejalan dengan kebutuhan data yang akan teman-teman analisis. Dan begitu pula ketika yang dimaksud ini adalah responden atau dalam dalam penelitian kuantitatif ini, maka harus jelas pengambilan sampelnya. Dan ini harus diungkap di metode. Dan kemudian instrumen seperti apa yang teman-teman gunakan dan bagaimana teman-teman melakukan pengumpulan data dan melakukan analisis data, termasuk teori-teori yang teman-teman gunakan pada saat pengolahan data ini juga perlu diungkap. Misalnya, sebutlah ketika kita bicara tentang daya tahan dan relevansi kebijakan moderasi beragama di perguruan tinggi keagamaan Islam di Kalimantan Barat, maka kita bisa menggunakan sebutlah skema agilnya Tucker Parson yang membahas tentang bagaimana
modasi beragama itu diadaptasikan, bagaimana pencapaian tujuannya, bagaimana integrasi dalam kebijakan-kebijakan tersebut, dan kemudian bagaimana pemeliharaan polanya. Nah, dalam teori yang lain, ini bisa jadi berbeda hasilnya. Nah, karena itu metode yang teman-teman gunakan itu harus sejalan dengan kebutuhan analisis yang teman-teman gunakan. Jangan sampai eh, apa yang ditulis, teorinya kemana, hasilnya yang berbeda. Ini kan ibarat kata kita ingin bicara tentang Indonesia, tetapi yang kita bahas adalah Argentina atau Brasil, misalnya seperti itu. Kan nggak nyambung. Nah, baik. Berikutnya, eh, kajian tertulis atau pustaka. Nah, pada bagian ini sesungguhnya tergantung artikel jurnal yang dituju. Ada artikel jurnal, beberapa artikel jurnal yang kajian teoritis atau pustaka ini masuknya di metode. Tadi seperti yang tadi saya sampaikan. Ada juga yang menempatkan kajian teoritis atau pustaka ini di bagian pendahuluan dan ini secara umum. Nah, tetapi ada bagian bagian ada bagian ini, ada yang menempatkan bagian ini di posisi setelah metode. Ada beberapa jurnal yang menaruh itu seperti itu. Tetapi pada prinsipnya saya ingin menyampaikan ketika teman-teman menulis artikel jurnal, kajian teori ini harus bicara tentang teori-teori apa yang relevan untuk teman-teman gunakan. Nah, dengan demikian, ada argumentasi yang cukup kuat untuk membahas temuan-temuan dari penelitian yang telah teman-teman lakukan dan hasilkan. Nah, jadi seperti itu. Baru bicara tentang temuan, hasil, dan pembahasan pada bagian ini adalah bagian poin penting dari artikel jurnal yang akan teman-teman submit. Pada bagian ini, teman-teman harus mengembangkan argumentasi teman-teman atau mengembangkan ide teman-teman tadi. Nah, tulis semua kemungkinan topik yang dibahas dalam poin-poin pembahasan. Jangan bicara tentang hasil dan pembahasan, tetapi tidak punya poin-poin pembahasannya. Pembaca itu biasanya jenuh. Reviewer itu akan jenuh kalau melihat paparan dalam artikel jurnal itu panjang banget, tetapi tidak ada poin-poin ini tentang apa. Jadi poinnya itu tidak dibuat dan dinarasikan secara umum. Dan ini membuat artikel jurnal yang teman-teman tulis itu menjadi tidak menarik. Nah, pembahasan ini jelas harus berangkat dari temuan yang orisinil dan menjadi kekuatan dari artikel yang Anda tulis. Nah, seperti itu. Dan biasanya temuan argumen ini itu kerangka berpikirnya dibangun dari teori yang tadi teman-teman sudah siapkan. Dan kemudian berdasarkan setting sosial yang berbeda tadi, dari hasil analisis dengan berangkat dari teori yang teman-teman gunakan, mesti ya argumentasi yang teman-teman bangun ini pada satu sisi itu akan memiliki kesamaan dengan peneliti-peneliti sebelumnya, tetapi juga memberi warna perbedaan argumentasi terhadap artikel-artikel yang lain. Dan pada poin ini teman-teman harus menjelaskan novelty dari apa yang sudah teman-teman tuliskan atau paparkan dalam artikel jurnal ini tadi. Nah, bicara tentang penulisan artikel jurnal, ada beberapa hal yang harus teman-teman hindari. Yang pertama adalah eh, tentang publikasi data. Nah, publikasi data ini adalah bagaimana membuat data itu apa ya tipu-tipu. Jadi data itu sebenarnya nggak ada, tetapi dibuat-buat seolah-olah ada. Dan ini adalah kejahatan akademik. Yang kemudian yang berikutnya adalah yang perlu dihindari adalah falsifikasi data. Falsifikasi data ini adalah mengubah data sesuai dengan keinginan, terutama agar sesuai dengan simpulan yang ingin diambil dari sebuah penelitian. Nah,
Ini juga tidak boleh. Dan yang terakhir adalah plagiarisme. Plagiarisme adalah bagaimana mengambil kata-kata atau kalimat atau teks orang lain tanpa memberikan penghargaan dalam bentuk citasi. Dan atau dengan kata lain, kalau misalnya ini ide orang lain, ya rujuklah, kutiplah, gitu. Dan pembaca tahu bahwa itu bukan ide orisinal teman-teman, tetapi teman-teman menjadikannya itu sandaran terhadap temannya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa artikel yang disubmit itu tidak lantas serta-merta langsung disubmit. Biasanya kalau jurnal-jurnal terakreditasi itu sangat menekankan pentingnya semua artikel yang masuk itu direview oleh reviewer yang mereka telah tunjuk. Nah, setiap artikel yang masuk ini akan mendapatkan komentar dari reviewer. Biasanya hal yang pertama dilakukan oleh reviewer adalah membaca gitu ya, membaca artikelnya teman-teman dan kemudian memberikan bukan komentar apa yang berkaitan dengan artikel yang teman-teman tulis. Biasanya revisinya ada mayor, ada middle, dan ada minor. Jadi seperti itu. Dan tugas kita adalah memperbaikinya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan eh, paparan seputar bagaimana tips agar artikel jurnal yang teman-teman tulis ingin dipublikasi itu eh, bisa menembus jurnal-jurnal yang terakreditasi. Semoga bermanfaat, bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.